Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada episode pertama ini kita akan belajar tentang penalaran analitik. Biasanya ada di soal UTBK, CPNS, kedinasan. Oke, langsung saja ya soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Seorang perancang busana berencana mengadakan pagelaran busana miliknya. Ia melakukan seleksi dari 3 orang laki-laki yang sesuai menggunakan rancangannya. Seorang model sebaiknya memiliki tubuh tinggi, postur yang baik. Jadi ada 6 kandidat, ada A, B, C, D, E, F. Jadi kita nggak usah menyebutkan namanya secara lengkap. Langsung saja A, B, C, D, E, F. Anggun memiliki tinggi badan lebih pendek. Jadi Anggun itu lebih pendek daripada Feby. Terus yang kedua, Bani tidak lebih tinggi. Jadi Bani itu tidak lebih tinggi daripada Anggun, tetapi lebih tinggi daripada Denny. Jadi si Bani itu tidak lebih tinggi daripada Anggun, tetapi lebih tinggi daripada Denny. Terus Kalista lebih tinggi daripada Denny. Kalista lebih tinggi dari Denny, jadi posisinya itu di atasnya Denny. Tetapi tidak lebih tinggi daripada Bani. Ternyata Kalista sama Bani itu, Bani lebih tinggi kan? Jadi di sini Kalista tidak lebih tinggi daripada Bani. Terus Feby lebih pendek daripada Elsa. Jadi Feby di sini lebih pendek daripada E. 3 kandidat di urutan pertama, kedua, ketiga adalah siapa? Udah jelas ya, berarti E, F, tadi ini Elsa, Feby, sama A. E, F, A. Jawabannya yang D. Terus kita lanjut ya, yang kedua. Yang kedua adalah perhatikan gambar berikut. Huruf yang tepat untuk melengkapi bagian yang bertanda tanya. Jadi kita mencari ini nilainya berapa kayak gitu. Jadi ketika melewati tahap 1 apa yang terjadi, tahap 4 apa yang terjadi, tahap 2 apa yang terjadi, tahap 3 apa yang terjadi kayak gitu. OPQ di sini ketika melewati tahap 2 itu jadi Ki. Oh, berarti artinya tahap 2 itu menghilangkan huruf kedua atau ke tengah, antara dua atau tengah. Coba kita perhatikan di sini. A, A, B, C melewati tahap 2 di sini. Jadi A, B, C. Ternyata yang hilang itu bukan huruf tengah, tapi huruf kedua. Terus di sini melewati tahap 1. Tahap 1 berarti apa yang berubah dari A, A, B, C sama A, B, C? Betul, kapitalnya. Jadi kapitalnya itu berubah yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Oke, jadi tahap 1, tahap 2 terselesaikan. Terus kita lihat tahap 3. BCA jadi ABC. Berarti yang terakhir A-nya kita taruh di depan. Jadi yang akhir jadi di depan. Nah, terus kalau melewati tahap 4, apa yang terjadi? Tadi kalau tahap 3 itu kan OPQ berarti jadi QOP. Nah, tahap 4 berarti terakhir itu jadi double. Double yang terakhir. Jadi kita selesaikan ini A, A, B, C ketika melewati tahap 1 tadi apa kapitalnya berubah. Jadi A, B, C ketika melewati tahap 1 itu kapitalnya berubah. Jadi kecil, besar, kecil. Terus yang selanjutnya melewati tahap 4. Tahap 4 itu tadi yang terjadi apa? Double di belakangnya. A, B, C, C. Terus melewati tahap 2. Tahap 2 tadi itu huruf keduanya hilang. Berarti yang huruf keduanya hilang. Jadi A, B, C, C. Terus tahap selanjutnya itu tahap ketiga. Tahap 3 itu apa tadi yang terjadi? Oh, yang di belakang ke depan. Berarti C, A, B, C. Jawabannya yang sesuai C, A, B, C yaitu yang A. Oke, yang selanjutnya ya. Ini maaf tulisannya belum terbiasa dengan pennya. Terus yang selanjutnya nomor 3, dalam suatu kelas terdapat sejumlah anak yang menyukai olahraga. Bayu itu olahraganya basket. Bayu itu ada basket. Di sini Bayu. Terus tidak menyukai voli.
voli, Bayu itu nggak suka. Terus Zaki menyukai olahraga bola basket dan atlet atletik atletik. Ya, Zaki di sini suka basket dan atletik. Zaki. Terus Laura menyukai semua olahraga kecuali basket. Jadi Laura itu suka semua, tapi dia nggak suka basket. Tiwi hanya suka menyukai olahraga dengan bola. Jadi atletik berarti nggak suka ya Tiwi ya, karena sukanya yang bola. Sementara Asma menyukai olahraga tanpa bola. Berarti yang tanpa bola dia suka. Uh, dan yang lain dia nggak suka begitu. Terus berikut ini yang menyukai olahraga basket berarti sudah dipastikan berarti yang suka basket itu ada Bayu, Zaki. Terus berarti yang belum ada siapa? Nah, Tiwi kan tadi olahraga semua suka semua olahraga ya kecuali jadi dia nggak suka atletik. Berarti Bayu, Zaki sama Tiwi yang D. Terus yang selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut, terus kita langsung ke pertanyaan aja bisa ya. Orang yang duduk di sebelah kiri dan kanan Farah secara berurutan, kiri dan kanannya Farah. Faik dan Obid itu duduk secara berhadapan. Wulan duduk di sebelah kiri Faik. Kita anggap sebelah sini kiri, ini kanan. Berarti karena berhadapan, berarti kiri kanan itu bersebelahan ya, beda ya. Kiri kanan orang berhadapan. Nah, di sini Wulan ada di sebelah kirinya Faik Wulan. Terus Mia duduk di posisi terjauh dari Obit yang mungkin bersebelahan dengan Danu. Jadi duduknya jauh dari Obit dan dekat sama Danu. Farah di lokasi tersisa. Farah di lokasi tersisa. Misal kita buat tempat duduknya berjejer kayak gini ya. Berarti kan kemungkinan Mia sebelah mana berarti? Mia sebelah sini ya karena jauh. Ini D, ini Farah. Coba di sini yang di sebelah kiri kanan Farah berarti sudah dipastikan soalnya itu soal bukan berjejer gini ya, tapi mungkin lonjong atau bulat. Jadi melingkar, intinya melingkar. Jadi di sini ada tadi pertama Faik sama Obit, terus yang selanjutnya Wulan ada di sebelah kiri. Terus Mia ada di posisi terjauh, berarti Mia kemungkinan di sini. Mia, terus Danu, terus ada Farah di lokasi tersisa. Kira-kira Farah berarti ada di sekitar siapa? Wulan sama Obit kayak gitu. Berarti yang E. Coba yang selanjutnya ya. Kita langsung ke pertanyaan dulu aja ya. Jika setiap hari hanya ada satu mapel urutan jadwal belajar yang tepat Senin sampai Minggu, kita bisa eliminasi mana yang sesuai, mana yang enggak kayak gitu. Terus di sini ada 7 mapel, ada ekonomi, sejarah, matematika, geografi, kewarganegaraan, agama, teknologi. Pelajaran ekonomi akan dipelajari minimal 3 hari setelah matematika. Berarti jaraknya itu minimal matematika sama ekonomi tidak bersebelahan ya, karena ekonomi dilaksanakan sudah matematika. Akan dipelajari minimal 3 hari setelah jadwal matematika. Berarti yang A, B, C itu udah jelas salah. Berarti antara D sama E. Antara D sama E. Terus pelajaran agama dijadwalkan tepat sehari sebelum kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan sama agama itu secara berurutan. Sama ya antara D sama E ya. Terus yang selanjutnya, geografi dan sejarah dipelajari di antara teknologi dan ekonomi. Geografi dan sejarah itu antara, jadi geografi sama sejarah antara ekonomi dan teknologi. Nah, sedangkan di sini kan
tidak di antara ya, berarti udah jelas jawabannya yang E. Jadi kita bisa eliminasi dari pilihan ganda yang ada. Oke, sementara untuk hari ini 5 soal terlebih dahulu, mungkin lain kali akan kita bahas lebih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.